إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masih di babun ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Bab apa-apa yang tercantum dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa sebagian dari umat ini melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, beliau menulis atau mencantumkan bab yang ke-23 ini sebagai bentuk untuk memberikan sanggahan dan bantahan kepada sebagian orang yang mereka mengatakan bahwasanya umat ini adalah umat yang terjaga, umat yang terlindungi, sehingga tidak mungkin terjatuh di dalam kesyirikan, sehingga tidaklah mungkin mereka beribadah kembali kepada berhala-berhala. Artinya peribadatan-peribadatan yang dilakukan oleh mereka ataupun sebagian dari umat ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa sesembelihan, baik itu berupa doa, baik itu berupa zikir-zikir tertentu, ataupun salat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan bahwasanya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dan dilindungi dari kesyirikan, maka itu semua bukanlah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan dicantumkan bab ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang meyakini dengan keyakinan demikian, sebagaimana bab ini juga bantahan bagi orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kecil ataupun besar, tidaklah mungkin terjadi di Jaziratul Arab, di Jazirah Arab. Karena dalam hadis yang sahih dinyatakan bahwasanya syaitan telah berputus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang salat, oleh kaum muslimin di Jazirah Arab, dan sudah kita bantah dengan 8 sanggahan yang berkaitan dengan hadis tersebut, karena hadisnya adalah hadis yang sahih, tercantum dalam Sahih Muslim. Dan pembahasan ini juga, bab yang ke-23 ini, sebagai bantahan yang telak bagi orang-orang yang mereka meyakini serta mendakwahkan bahwasanya orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak mungkin terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya keyakinan mereka bahwasanya orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah tidak mungkin keluar dari agama yang mulia ini
walaupun dia telah melakukan salah satu sebab yang akan menggugurkan keislaman seseorang. Tidak mungkin keluar. Maka dengan hadis, dengan bab ini yang dicantumkan oleh penulis untuk membantah 3 hal tadi. Sehingga dari maksud penulis untuk mencantumkan bab ini, salah satu maksud dan tujuannya adalah menjelaskan kemungkinan terjadinya kesyirikan ke dalam umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik itu dengan beribadah sebagian dari umat ini terhadap berhala-berhala apapun itu bentuknya, dan ini juga sebagai bantahan bahwasanya sebagian meyakini tidak akan terjadi lagi peribadatan terhadap berhala setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun pada pertemuan yang lalu sudah membahas panjang lebar yang berkaitan dengan hal tersebut. Ada beberapa dalil yang dicantumkan oleh penulis. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 51. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lilladhina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Tidakkah engkau memperhatikan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap mereka-mereka yang mendapatkan bagian dari Alkitab? Sifat-sifat mereka, yu'minuna bil jibti, mereka beriman terhadap jibt. Mereka juga beriman terhadap taghut. Wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka pun berkata kepada orang-orang kafir bahwasanya orang-orang kafir itu lebih berada di atas hidayah, lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Maka di dalam hadis, di dalam ayat ini, ayat yang pertama surat An-Nisa ayat 51, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di permulaan ayat ini dengan tanda tanya, al-istifham. Alam tara, apakah kamu memperhatikan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Artinya pertanyaan di sini tidaklah membutuhkan jawaban, karena pertanyaan di sini maknanya untuk menetapkan apa yang telah terjadi dan sebagai salah satu bentuk keheranan terhadap apa yang telah terjadi. Dan setiap lafaz dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, alam tara ilal ladzina utu nasiban, tidakkah kalian memperhatikan terhadap orang-orang yang telah mendapatkan bagian dari Alkitab? Maka lafaz seperti ini, konteks seperti ini dalam Al-Quranul Karim berulang-ulang, dan tidaklah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lafaz demikian kecuali celaan buat orang-orang ahli kitab karena apa yang telah mereka lakukan. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah engkau memperhatikan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang mendapatkan bagian dari Alkitab? Alkitab di sini adalah At-Taurah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, sehingga pengikut Nabi Isa alaihi salam
mereka mendapatkan kewajiban untuk mengamalkan apa yang telah tercantum dalam kitab At-Taurah yang telah dibawa oleh Nabi yang sangat besar, yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan yang berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam, wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa alaihi salam memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya Taurat. Kemudian orang-orang Bani Israel pun, orang-orang Yahudi pun, mereka diperintahkan untuk mengamalkan kitab Taurat tersebut. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya mereka mendapatkan bagian dari Taurat, tidak mendapatkan semua dari kitab Taurat. Artinya kitab Taurat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam tidaklah didapat oleh orang-orang Yahudi ataupun oleh orang-orang Bani Israel untuk mengamalkannya dan mereka pelajari kecuali nasiban, kecuali sedikit dari Taurat yang telah sampai kepada mereka. Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ay u'tu wa lam yu'tau kullal kitab. Mereka tidaklah mendapatkan semua yang tercantum dalam kitab Taurat, tidak. Li'annahum hurimu bisababi ma'siyatihim, karena mereka terhalang untuk mendapatkan semua dari Alkitab dan apa yang tercantum dalam kitab Taurat karena kemaksiatan mereka. Sehingga orang-orang ahli kitab tidaklah mendapatkan ilmu yang sempurna dari kitab Taurat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Karena ilmu Allah subhanahu wa ta'ala cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang hatinya bisa menerima cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika berada di majlisnya Al-Imam Malik ibn Anas rahimahumallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, merahmati keduanya, ketika mendapati kecerdasan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang sangat luar biasa, maka Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, la tutfi'ha bidhulmatil ma'asi, jangan engkau padamkan cahaya tersebut dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu Allah subhanahu wa ta'ala adalah cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ahli kitab dan apa yang mereka lakukan dengan mereka mendapatkan bagian ataupun bagian dari kitab Taurat, kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan perbuatan-perbuatan mereka beriman terhadap jibat, terhadap tauhid, mereka mengatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya mereka lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya mereka mendapatkan bagian dari Alkitab, dan yang dimaksud tentu adalah orang-orang Yahudi, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka Taurat, maka penyebutan ini sebagai pengingkaran terhadap apa yang telah mereka lakukan ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seharusnya bagi mereka-mereka yang telah mendapatkan ilmu dari Alkitab, dari Allah subhanahu wa ta'ala, artinya mereka mengetahui kebenaran, mereka mengetahui al-haq sebenar-benarnya, maka wajib bagi orang-orang yang mengetahui kebenaran untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Sehingga ketika mereka tidaklah beriman terhadap kebenaran yang telah sampai kepada mereka, akan tetapi
menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Nabi Muhammad, menyelisihi dakwah tauhid, menunjukkan kekufuran mereka yang sangat besar sekali dan menunjukkan bahwasanya penentangan mereka kepada Allah dan Rasulnya sangat besar sekali. Karena ayat ini, surat An-Nisa ayat 51, berkaitan dengan sebagian orang-orang Yahudi ataupun pemuka-pemuka orang-orang Yahudi yang mereka tinggal di kota Madinah. Ketika mendapati kaum muslimin, para sahabat Nabi SAW makin hari makin memiliki kekuatan, maka dua pentolan dari orang-orang Yahudi mereka datang kepada orang-orang Mekah karena mereka mengetahui kebencian di antara para sahabat dan orang-orang Quraisy. Peperangan yang tidak berhenti, bisa jadi pada saat itu telah berlalu perang Badar. Maka Ka'ab al-Ashraf dan Huyai bin Akhtab datang ke kota Mekah untuk menjalin komunikasi dan meminta mereka untuk kembali menyerang kota Madinah. Maka kata orang-orang Quraisy, kamu berdua, wahai orang-orang Yahudi, kalian memiliki ilmu, memiliki kitab. Bagaimana antara kami dengan Muhammad? Siapakah di antara kami yang lebih baik? Kata Ka'ab bin al-Ashraf dan Huyai bin Akhtab mengatakan kepada orang-orang Quraisy, sebutkan apa yang kalian lakukan dan sebutkan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Maka orang-orang Quraisy memuji diri mereka sendiri. Kami menyambung tali silaturahmi, kami menjamu orang-orang yang datang ke kota Mekah ketika mereka menunaikan ibadah umrah ataupun haji. Kami pun, mereka menyebutkan diri-diri mereka, memberi makan, melayani orang yang datang. Adapun Muhammad, hadza sunburun mabtur. Orang ini adalah orang yang sendirian dan tidak memiliki anak lelaki. Artinya tidak memiliki keturunan lagi. Namanya tidak akan bersambung. Tidak ada lagi bin Muhammad tidak ada. Sehingga ini menjadi celaan buat orang-orang Arab pada saat itu. Kemudian wa ma tabi'ahu illa surraqu au hajijun min Ghifar. Dan tidaklah mengikuti orang ini kecuali orang-orang yang menunaikan ibadah haji dari orang-orang dari tengah padang pasir, dari Ghifar, padang pasir yang jauh dari kota. Artinya yang mengikuti adalah orang-orang bodoh. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung cela orang-orang Yahudi dengan perkataan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah engkau mengetahui wahai Nabi Muhammad terhadap orang-orang Yahudi yang mereka mendapatkan bagian dari Alkitab, mereka beriman kepada jibt, mereka beriman terhadap taghut, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya orang-orang kafir itu jalan hidupnya lebih baik daripada engkau wahai Nabi Muhammad dan para sahabat. Maka Allah katakan, ulaika alladzina la'anahumullah, maka mereka itulah yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Dan siapa yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, pastinya dia tidak akan mendapatkan pertolongan. Di dalam ayat ini juga, bagian yang pertama dari ayat ini, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, apakah engkau tidak mendapati, apakah engkau tidak mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan bagian dari kitab, dari Taurat, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan bagian dari Taurat tersebut artinya mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, memiliki ilmu yang berkaitan dengan dakwah tauhid, memiliki ilmu yang berkaitan dengan
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak keutamaan, sehingga orang-orang Aus dan Khazraj tidaklah mereka mengetahui tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dari mulut orang-orang Yahudi ketika mereka terjadi pertempuran di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Aus dan Khazraj. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-89, Allah katakan, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum." Ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, Al-Qur'an, yang membenarkan apa yang ada pada diri mereka orang-orang Yahudi, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan mereka dulu itu menanti pertolongan terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini maksudnya adalah orang-orang Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi apabila kepepet, apabila merasa kalah, mereka berkata kepada orang-orang Aus dan Khazraj, boleh kita sekarang kalah, sebentar lagi akan keluar seorang nabi dan waktunya telah dekat dan kami akan mendapatkan kejayaan ketika mengikuti nabi tersebut. Jadi ancaman-ancaman ini sampai ke telinganya orang-orang Aus dan Khazraj, sehingga ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di musim haji pada tahun 11, 12 dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu dengan yang lainnya langsung mengatakan, ini jangan-jangan yang dulu orang Quraisy ngancam kita. Jangan-jangan ini yang dulu ngancam kita. Sehingga orang yang pertama yang beriman dari kalangan orang-orang Madinah adalah Iyas ibn Mu'adz dari Bani Ashhal. Dia begitu mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepadanya dakwah tauhid, dia langsung beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia mendengar dari siapa? Dari ahli kitab. Sehingga walaupun setelahnya pulang ke kota Madinah dan kemudian terjadi peperangan besar antara Aus dan Khazraj, maka Iyas ibn Mu'adz ini ketika mati dalam peperangan tersebut dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, dan lisannya senantiasa bertakbir dan bertahlil, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang Yahudi ini memiliki kitab, memiliki ilmu, akan tetapi ilmu yang mereka miliki tidaklah menjadikan mereka mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Sehingga ini menjadi pelajaran buat kita bahwasanya tidak semua orang yang memiliki ilmu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang memiliki ilmu, bahkan bisa menyampaikan ceramah, bahkan memiliki pengikut yang sangat banyak, akan tapi dia tidak bisa mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Dan ilmu yang dia miliki tidak bisa mengantarkan kepada hidayah, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka tidak terpedaya dengan apa yang mereka miliki berupa karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermunajat kepada Allah supaya dia diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah, dan supaya hatinya bisa menerima kebenaran sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pertolongan sehingga bisa berpegang teguh dengan ilmu yang dia ketahui. Jadi tidak semua orang yang berilmu bisa mengamalkan ilmunya. Bisa jadi ilmu yang dimiliki oleh seseorang menjadikan orang tersebut menjadi orang yang sombong, orang yang congkak, yang menganggap orang lain lebih hina daripada dirinya. Termasuk pernah saya bahas di majelis ini, ada syekh yang bernama Al-Qasimi, kalau nggak salah Abdullah Al-Qasimi. Pernah saya sebutkan nggak? Pernah ya? Abdullah Al-Qasimi, orang yang sangat diakui keilmuannya di
Saudi Arabia, bahkan di tanah Arab. Sangat diakui, bahkan beberapa karya kitabnya diumumkan di mimbar Masjidil Haram ketika salat Jumat. Bahkan sebagian orang berlebihan bahwasanya Syekh Abdullah Al-Qasimi telah mendapatkan tiket surga dari Allah Subhanahu wa taala dengan karya tulisnya yang luar biasa. Ingat matinya dalam keadaan apa? Kafir. Akhirnya mati apa? Mati dalam keadaan kafir. Padahal ilmunya apa? Tidak diragukan. Dia orang yang berilmu, akan tapi ilmunya tidak menjadikan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah tersebut ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam ayat ini sifat orang-orang Yahudi, mereka memiliki ilmu dan mereka ilmunya itu adalah sedikit, kemudian mereka beriman terhadap jibet. Jibet ini dikatakan adalah mereka beriman terhadap sihir. Mereka beriman terhadap kesyirikan. Mereka beriman dan meyakini terhadap perdukunan. Karena orang-orang Yahudi ini mengetahui kebenaran, akan tetapi mereka berpaling dari kebenaran. Sehingga seharusnya hati ini diisi dengan tauhid, maka terisi dengan apa? Kesyirikan, dan berisi dengan perdukunan, dan berisi dengan hal-hal klinik. Ini orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 101, "Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Dan ketika sampai kepada mereka Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul tersebut membawa apa yang membenarkan apa yang ada pada diri mereka, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah, sebagian dari orang-orang yang telah mendapatkan Alkitab, mereka mencampakkan kitab Allah yang telah mereka ketahui di balik punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Hatinya kosong dari keimanan kepada Nabi Muhammad. Setelahnya Allah katakan dalam 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka pun mengikuti dan mempelajari apa yang dibaca oleh setan-setan yang terjadi pada kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Akhirnya mereka beriman terhadap klinik, mereka beriman terhadap perdukunan. Artinya apa? Hati ini harus diisi. Apabila hati ini tidak diisi dengan kebenaran, pasti hati tersebut akan berisi kebatilan. Sebagaimana yang terjadi terhadap orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika melihat Nabi tidak beriman, tidak mereka menjadi orang yang pertama beriman kepada Nabi, maka hatinya Allah Subhanahu wa taala palingkan menjadi orang-orang yang beriman terhadap kekufuran. Karena yang namanya kebenaran dan kebatilan itu tidak bercampur. Apabila di hati seseorang ada kebenaran, maka di hati tersebut kebatilan akan terkikis sedikit demi sedikit, sehingga hatinya penuh pengagungan terhadap kebenaran. Sebaliknya, ketika hati seseorang kosong dari kebenaran, maka isi dari hati tersebut adalah kebatilan. Hatinya penuh dengan kesyirikan, hatinya penuh dengan khurafat, bahkan penuh dengan bid'ah dan yang berkaitan dengan pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa, dalam surat Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
telah datang kebenaran, maka apabila telah datang kebenaran, kebatilan akan hilang. Dan sesungguhnya kebatilan tersebut pasti akan sirna apabila bertabrakan dengan kebenaran. Kebenaran tidak akan kalah. Sehingga orang-orang Yahudi ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka beriman terhadap al-jibt. Ditafsirkan oleh Umar bin Khattab, yang namanya jibt itu adalah mereka beriman terhadap sihir, mereka beriman terhadap perdukunan. Walaupun makna dari al-jibt itu semua hal yang di dalamnya ada pertentangan dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga beriman terhadap taghut. Taghut adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya yang namanya taghut yaitu setiap hamba, seseorang yang ketika melampaui batasnya, baik dia itu ketika menjadi yang disembah, diikuti ataupun ditaati. Fal ma'bud, yang disembah contohnya berhala, yang diikuti contohnya dari taghut adalah ulama-ulama yang sesat, yang ketika ulama tersebut memerintahkan terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pengikutnya mengikuti hal tersebut. Dan yang melampaui batas dari yang ditaati adalah para penguasa. Ketika mereka memerintahkan apa yang diharamkan oleh Allah kemudian ditaati, maka taat kepada ulama sesat dan umara yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, itu taat yang berkaitan dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, termasuk bentuk peribadatan terhadap yang diikuti dan ditaati. Surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala katakan yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang Yahudi terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi mereka menjadikan orang-orang alim di antara mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang alim dari orang-orang Yahudi, yaitu dikatakan sebagai ahbab, dijadikan tandingan untuk Allah. Begitu juga para rahib-rahib dijadikan oleh orang-orang Nasara sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau masih menggunakan salibnya pada saat itu, langsung Nabi katakan, alki anka hadzal wasan ya Adi, kamu lemparkan, buang ini berhala ini wahai Adi. Maka Adi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah rahib, tidak pernah. Kami sujud dan ruku kepada rahib, kami tidak pernah. Begitu juga orang-orang Yahudi tidak pernah sujud dan ruku kepada ulama-ulama mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kemudian kalian ikuti? Betul ya Rasulullah. Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan kalian mengetahuinya, kalian mengikuti? Betul ya Rasulullah, kata Adi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum, maka demikianlah peribadatan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan
mereka itu dikatakan oleh Allah sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hak perintah, hak hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memiliki alam semesta dan kerajaan ini, yang telah memberikan kepada kita banyak karunia dan mengatur kehidupan kita. Maka konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan, memiliki hukum-hukum. Maka ketika ada dari manusia-manusia yang mereka melawan Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan dan ditaati oleh manusia, maka mereka tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah termasuk perbuatan syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan, dan ini termasuk kesyirikan yang besar. Sehingga termasuk dari taghut adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta', yang setiap dari sesuatu melampaui batasnya, dari yang disembah, dari yang diikuti, dan dari yang ditaati. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan at-tawaghitu katsirun, yang namanya taghut itu sangat banyak sekali. Wa ru'usuhum khamsah, dan bibit atau pembesar-pembesar dari taghut itu ada 5. Yang pertama iblis. Yang kedua wa man ubida wa huwa radin, yang disembah selain Allah dan dia ridha terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya, maka termasuk dari taghut. Adapun orang-orang yang disembah dan dia tidak ridha terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya, maka ini bukanlah taghut. Contohnya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Manusia menyembahnya, akan tetapi beliau tidak ridha, sehingga beliau tidaklah termasuk dari taghut. Taghut yang ketiga atau bibit yang ketiga, pembesar taghut yang ketiga, wa man da'an nas, termasuk juga orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang disembah dan dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala oleh manusia dan mereka tidak ridha, maka mereka pun bukan taghut. Seperti Al-Husain radhiyallahu anhu bin Ali bin Abi Thalib disembah oleh sebagian manusia dan dia tidak ridha terhadap apa yang sampai kepada dirinya, maka beliau bukan taghut. Dan begitu juga Ali radhiyallahu anhu yang dikultuskan dan dituhankan oleh sebagian manusia bahkan di zaman beliau, maka beliau bukanlah taghut walaupun disembah oleh manusia. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsih, maka dan siapa yang menyeru manusia supaya beribadah kepada dirinya. Baik dari medsos, sekarang gampang sekali cari pengikut ya. Bikin tim yang berkaitan dengan medsos, sehingga kemudian kalau misalnya ngomong seakan-akan orang pada nangis, sehingga bagaimana caranya orang-orang dikelabui supaya orang-orang beribadah kepada dirinya. Dan ini adalah taghut. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, siapa yang mengklaim sedikit saja dari perkara gaib, maka itu termasuk dari taghut. Seperti dukun, seperti kahin, ketika mereka menganggap diri mereka mengetahui perkara-perkara gaib, maka ini termasuk dari taghut. Yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan siapa-siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dari taghut. Dan di ayat tadi sebutkan wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, dan mereka pun berkata kepada orang-orang kafir bahwasanya
orang-orang kafir ini adalah lebih baik jalan hidupnya daripada orang-orang yang beriman. Maka yang diambil pelajaran dari ayat ini, surat An-Nisa ayat 51 dengan bab yang kita bahas, yaitu bahwasanya dalam ayat ini disebutkan orang-orang yang mereka telah mendapatkan kitab berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab yang sangat besar, kitab Taurat. Mereka akhirnya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman terhadap jibet berupa sihir, dan mereka pun beriman kepada taghut, termasuk diantaranya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila hal ini terjadi terhadap umat sebelum umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kesamaan mereka sama-sama telah mendapatkan kitab yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka umat ini pun akan terjangkiti dengan hal yang sama. Tidak ada jaminan umat ini akan selamat terbebas dari apa yang menimpa umat-umat terdahulu. Lebih-lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tattabi'anna la tarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian wahai umatku pasti akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Di antara jejak langkah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ayat ini berkesesuaian dengan apa yang telah dicantumkan oleh penulis, bahwasanya sebagian dari umat ini akan beribadah dan kepada berhala-berhala, dan tidak ada jaminan bahwasanya mereka akan selamat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan 4 pelajaran dari surat An-Nisa ayat 51 ini. Yang pertama, beliau mengatakan, anna minal ajabi an yu'tal insanu nasiban minal kitabi thumma yu'minu bil jibti wat taghut. Bahwasanya termasuk hal yang sangat mengherankan, seseorang mendapatkan bagian dari Alkitab, dari ilmu, dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia beriman terhadap perdukunan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu hal yang sangat mengherankan sekali, dan ini menjadikan pelajaran buat kita-kita. Walaupun kita rajin datang ke majelis ilmu, walaupun kita ini pengisi kajian, walaupun kita ini penceramah-penceramah, ingat ancaman bahwasanya bisa jadi orang-orang yang mereka mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya tidak menggiring dia kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada ancaman untuk dia terprosok dan terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah, sebagaimana orang-orang ahli kitab, mereka mendapatkan ilmu dan kemudian mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, annal ilma qad la ya'simu sahibahu minal ma'siyah. Bahwasanya ilmu, walaupun ilmunya bermanfaat, walaupun ilmunya berupa Al-Quran dan As-Sunnah, terkadang tidak bisa melindungi orang yang berilmu tersebut dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik maksiat yang kecil, maksiat yang dosa besar, ataupun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari pembahasan ini, setelah ini kalau kita bermuamalah dengan orang yang memiliki ilmu, kemudian orang tersebut melakukan suatu hal yang mengecewakan kita, misalnya ketika bermuamalah yang berkaitan dengan muamalah maliyah, kemudian orangnya ini punya sangkut paut dengan kita, kemudian kadang-kadang meleset, bahkan kadang-kadang
tidak mau bayar hutang misalnya, kemudian jangan jadi bahan omongan kita. Bukan kita membenarkan, bukan. Ini orang punya ilmu tidak mau bayar utang misalnya. Ataupun orang punya ilmu kemudian melakukan dosa-dosa besar. Misalnya apabila hal tersebut adalah dosa-dosa besar. Karena orang yang memiliki ilmu, terkadang ilmu tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kemaksiatan dosa kecil, dosa besar, ataupun kemaksiatan yang sangat besar berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, li'anna alladhina utul kitaba amanu bil kufur. Karena orang-orang yang mereka telah mendapatkan Alkitab, mereka kafir. Ketika mereka kafir, jangan disalahkan ilmunya. Ketika mereka kafir, ketika mereka bermaksiat, ketika mereka mengecewakan kita, jangan kalian hantam ilmunya. Ini orang belajar agama, orang ini tapi melakukan ini. Jangan dihantam ilmunya. Karena terkadang orang punya ilmu akan tapi apa? Bermaksiat kepada Allah, sehingga dikatakan li'annal ladzina utul kitaba amanu bil kufur. Orang-orang yang telah mereka mendapatkan wahyu dari Allah, mereka mempelajari kitab Taurat, walaupun mereka memberikan catatan-catatan yang sangat banyak terhadap kitab Taurat sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan kepentingan mereka, amanu bil kufur, mereka melakukan kekufuran-kekufuran, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka itu mengetahui bahwasanya mereka benar-benar berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam kitab mereka. Walladzina yu'minu bil kufri yu'minu bima dunahu minal ma'asi. Dan mereka yang beriman terhadap kekufuran, pastinya mereka akan melakukan yang lebih rendah dari kekufuran berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Bukan berarti saya membenarkan ketika ada orang yang berilmu kemudian melakukan kemaksiatan, tidak. Artinya siapapun itu ahli ilmu, maka dia itu tetap manusia yang melakukan kesalahan. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, jangan dihantam ilmunya, jangan. Akan tetapi kita kritisi orangnya. Dan alangkah baiknya ketika seorang ahli ilmu memiliki kesalahan-kesalahan, kita tutupi kesalahannya. Karena ketika kesalahan orang yang berilmu disebar, efeknya kepada apa, ikhwan? Kepada ilmu yang dibawa. Apabila ilmu yang dibawa itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita menebar kebencian terhadap manusia, supaya manusia ini membenci bukan hanya pelakunya, akan tapi apa yang dibawa oleh orang tersebut. Sehingga ghibah ini dosa besar. Ketika ghibah itu diberikan kepada orang-orang biasa, itu dosa besar. Dosa besar. Dan apabila ghibahnya diberikan kepada para ustadz, diberikan kepada para ulama, diberikan kepada para dai-dai, maka ini bukan lagi hukumnya seperti ghibah kepada orang awam, tidak. Berbeda, lebih tinggi lagi, karena efeknya lebih besar daripada ghibah terhadap orang awam. Karena orang-orang ketika mendengar kesalahan-kesalahan seseorang, maka akan benci terhadap orang tersebut dan membenci apa yang dilakukan, termasuk dakwah dan kebaikan yang disebar. Yang ketiga, wujubu inkaril jibti wa taghut. Wajib bagi kita untuk mengingkari perdukunan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa taghut. Lianna Allah ta'ala saqal imana bihima masaqal ajabi wa dham. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan keimanan yang berkaitan dengan jib, dengan perdukunan, klinik dan taghut, kesyirikan, dalam lafaz yang di dalamnya keheranan dan pencelaan dan celaan terhadap apa yang mereka lakukan.
Maknanya fala yajuzu iqrarul jibti wat taghut, maka tidak boleh kita membenarkan dengan perbuatan kita yang berkaitan dengan perdukunan dan dengan taghut, karena orang-orang yang membenarkan hal tersebut keimanannya sangat berbahaya. Termasuk juga man ataka hinan, siapa yang datang terhadap dukun maka salatnya tidak diterima, dan apabila membenarkan termasuk akan sampai kepada kekufuran. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakannya. Dan termasuk juga orang-orang yang mendatangi dukun dan tidak mengingkarinya, ketika kita melihat acara-acara di TV yang acara-acara tersebut ada acara-acara perdukunan, kemudian kita lihat, kemudian kita membenarkan, termasuk hukumnya sama seperti datang terhadap rumahnya dukun, sama. Begitu juga ketika kita buka HP, kemudian di medsos yang kita lihat ada acara-acara klinik, acara-acara dukun, kemudian ketika melihat dan menikmatinya bisa menghantarkan seorang terhadap ancaman tadi, yang bisa menjadikan seorang kafir dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sangat membahayakan diri kita dan harus kita mengingkari hal tersebut. Yang keempat, yang terakhir, masaqahal muallifu min ajlihi, apa yang dicantumkan oleh penulis dengan tujuan dan maksud, anna min hadhil ummah man yu'minu bil jibti wat taghut, bahwasanya sebagian umat ini ada yang diantara mereka yang beriman terhadap sihir, perdukunan, dan beriman terhadap kesyirikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tarkabunna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Maka kata beliau, fa idza wujida fi bani Israila man yu'minu bil jibti wat taghut, maka apabila didapati di kalangan Bani Israel ada orang-orang yang beriman terhadap perdukunan, klinik, dan kesyirikan kepada Allah, fa innahu sayujadu fi hadhil umma aidha man yu'minu bil jibti wat taghut, maka akan didapati juga secara pasti di dalam umat ini yang mereka beriman terhadap perdukunan, sihir, dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang ditanyakan, ikhwah? Ya, silakan Ustaz. Kalau zaman sekarang ada kadang-kadang kaos ataupun baju itu ada seperti salib kan, yang dipakai oleh kita, ataupun ada gambar yang kita itu fansnya kepada pemain-pemain bola yang kufar kan. Yang berkaitan dengan baju yang ada lambang salibnya, maka harus kita tidak boleh memakainya, karena ini adalah lambang kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menamakan hal tersebut sebagai berhala yang disembah, sehingga Adi bin Hatim diperintahkan untuk melemparnya dan membuangnya. Yang kedua yang berkaitan dengan baju bola, ya. Ya, karena apabila hal tersebut menjadikan orang-orang yang memakainya akan loyal dan cinta terhadap pemain tersebut, dan pemain tersebut adalah pemain dari orang-orang kafir, maka kita tidak boleh untuk mengenakan hal tersebut, sehingga ditakutkan termasuk dari almar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya pada hari kiamat kita semua akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ditakutkan kita malah dikumpulkan dengan orang-orang kafir karena melakukan hal tersebut. Ya. Ada lagi, kawan? Silakan Pak Syahid. Nggak boleh, itu langkahnya harus dibalas. Kalau kita kehilangan, kan nggak boleh tanya ke tubuh, tanya ke apa, itu langkahnya harus gimana? Ya harus mencari. Kita harus mencari
dengan usaha sebisa kita. Satu. Yang kedua, bahwasanya dukun bahkan jin juga sama keadaannya sama dengan kita. Mereka tidak mengetahui perkara gaib, tidak mengetahui sedikit pun. Sehingga Allah katakan yang berkaitan dengan mereka, apabila mereka mengetahui perkara yang gaib, mereka pasti mengetahui kematiannya Nabi Sulaiman, sehingga mereka tidak senantiasa dalam kehinaan. Jadi dukun dan jin yang mereka bermuamalah dengannya tidak mengetahui perkara gaib juga. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin menemukan sesuatu, maka dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan menemukan sesuatu yang kita kehilangan darinya. Dalilnya apa Pak Sohib? Dalilnya kisah seorang yang dia mengatakan kepada Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia ketika kehilangan kendaraan yang dia naiki, siapa yang mengembalikannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, saya lupa baca di kitab apa, di kitab Riyadhus Shalihin tidak ada. Beliau mengatakan, dengan hadis ini, dengan hadis yang berkaitan dengan orang yang mengatakan kepada Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang kehilangan sesuatu, maka jangan dia datang ke dukun. Hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang mampu untuk mengembalikan sesuatu yang telah hilang dari tangan kita. Berdoa kepada Allah. Antum bisa berdoa di waktu-waktu yang diberi. Ada kemungkinan ijabah di dalam amalan yang kita lakukan, seperti ruku, seperti sujud, seperti tahiyat akhir. Maka berdoa kepada Allah supaya barang yang hilang dari tangan kita dikembalikan. Karena Allah yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Yang terakhir silakan. Tadi disebutkan bahwa salah satu pembesarnya tauhid adalah berhukum kepada hukum selain Allah. Jadi bagaimana kita menanggapi ada sebagian wanita menjelaskan bahwa karena pemerintahan kita itu katanya tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi katanya berhukum dengan Allah tadi. Bagaimana kita menanggapi itu? Kemudian sebatas mana kita merealisasikan dengan ketaatan kita kepada pemerintah? Iya, jadi taatnya kita kepada pemerintah apabila ketika memberikan kebijakan tersebut tidak ada di dalamnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemaksiatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mungkin banyak sekali ya yang di dalamnya tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menyebutkan contohnya rambu lalu lintas. Akan hal tersebut tidak ada pelanggaran terhadap perintah Allah dan Rasulnya sehingga kita diperintahkan untuk melaksanakan hal tersebut. Adapun yang berkaitan dengan berhukum dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama memberikan penjabaran yang sangat panjang sekali. Yang pertama, apabila pelakunya ketika melakukan hal tersebut dia meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak kafir. Tidak kafir. Yang kafir itu ketika meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dan lebih layak dalam umat ini. Dan bahwasanya satu negeri dikatakan sebagai negeri kafir ataukah beriman, di antaranya yang paling penting telah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu yang berkaitan dengan syiar-syiar agama. Apakah azan itu masih dikumandangkan ataukah tidak? Satu. Kemudian sholat masih bisa dilaksanakan ataukah tidak? Dan yang ketiga, satu negeri itu dikatakan negeri kafir atau negeri beriman, penghuninya orang beriman ataukah bukan? Dilihat.
Penghuninya siapa? Orang beriman. Berarti negeri orang beriman. Sebagaimana Khaybar ketika diisi oleh orang-orang Yahudi, maka pada saat itu dikatakan sebagai negeri kafir. Akan tapi ketika dikuasai oleh orang-orang yang beriman, maka Khaybar tersebut dikatakan sebagai negeri mukmin dan negeri orang-orang yang beriman. Paham ya? Semoga bermanfaat. Ya. Iya. Awal dibandingkan akhirnya kita percaya Pak. Ya, jadi yang berkaitan dengan BMKG itu mereka memiliki ilmu yang berkaitan dengan gerakan awan ataupun angin, sehingga namanya saja perakiraan sebelum terjadi. Jadi perakiraan itu prediksi yang sifatnya tidak bisa diyakini, hanya ada kemungkinan saja. Sehingga pembawa acara yang berkaitan dengan prediksi cuaca, apabila dulu saya lihat di TV-TV Saudi, mereka menggunakan lafaznya insya Allah. Insya Allah. Jadi disebutkan menjelaskan cuaca, karena saya kan mau belajar bahasa Arab, mau dengar cara orang Arab ngomong demikian, mereka mengawalinya dengan insya Allah. Jadi selama tidak diyakinkan dengan keyakinan yang seakan-akan ini satu kepastian, maka itu tidak mengapa. Yang dilarang apabila meyakini dengan sebenar-benar bahwasanya yang dikabarkan ini pasti benar, maka itu tidak boleh. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.